Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofik dan ini ada rekan saya. Kenalkan, nama saya Agung Nuryahya. Oke, nah baik teman-teman, di sini saya dan rekan saya itu akan menjelaskan tentang sejarah elektronika. Dan komponen-komponen elektronika. Oke, baik. Nah, pengertian elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Nah, di sini ada sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-18 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, vakum tube, transistor, dan sirkuit terpadu. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Nah, penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Dan sejarah elektronika abad ke-19, pada tahun 1904, seorang ilmuwan bernama John Fleming berhasil menerapkan efek Edison dan menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal sebagai dioda. Selanjutnya, pada tahun 1906, Lee De Forest mengikutinya menggunakan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada belah kiri saya itu ada foto John Fleming dan sebelah kanan saya ada Lee De Forest, teman-teman. Nah, di sini ada sejarah perkembangan elektronika abad ke-20. Perkembangan elektronika pada abad 20 dimulai dari aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio pada tahun 1996. Ilmuwan bernama Guglielmo Marconi merintis pengembangan wireless telegraf atau telegraf tanpa kabel dan dikembangkan menjadi komunikasi radio jarak jauh di tahun 1901. Nah, selanjutnya pada tahun 1918, seorang ilmuwan ternama Edwin Armstrong menemukan penerima super heterogen yang mampu memilih dan memilah sinyal radio atau stasiun sehingga dapat menerima sinyal jarak jauh. Selain itu, Edwin Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM pita lebar di tahun 1936. Nah, sejarah perkembangan elektronika abad 21. Perkembangan elektronika abad 21 telah mengantarkan elektronika beralih dari yang awalnya mikro menuju ke nano. Itu artinya bahwa semakin hari komponen elektronika dibuat dalam ukuran yang jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Pada saat generasi mikroelektronika, Dr. Rahrer yang merupakan ilmuwan penemu tunneling elektron mikroskop sekaligus pemenang hadiah Nobel bidang fisika tahun 1986 juga memprediksi bahwa mikroelektronika akan digantikan oleh nanoelektronika. Sementara Prof. Patel yang merupakan presiden UCLA memprediksi bahwa pada abad 21 ini teknologi fotonik akan menggantikan mikroelektronika. Selain itu, elektronika juga semakin berkembang dan merambah ke bidang-bidang elektronika digital seperti komputer sampai dengan robotika. Pada awal tahun 2001, Larry Page dan Sergey Brin juga telah mengembangkan sebuah mesin pencari yang dikenal dengan Google. Dan saat ini sukses menguasai pasar digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen elektronika. 1. Resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. B. Kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen-komponen elektronika pasif yang dapat
menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada resistor dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad dalam angka huruf F. C. Konduktor, induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil komparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry atau H. Yang keempat ada dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektronika, yaitu anoda dan katoda. Selanjutnya ada transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari tiga terminal kaki, yaitu base atau basis terdiri dari base atau basis berlambangkan huruf B, emitor berlambangkan huruf E, dan kolektor atau kolektor berlambangkan huruf K. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari dua tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. UJT Union Junction Transistor, FET Field Effect Transistor, dan MOSFET Metal Oxide Semiconductor juga merupakan keluarga dari transistor. Selanjutnya ada IC atau Integrated Circuit. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC atau Integrated Circuit juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap PSD atau electrostatic discharge. Selanjutnya ada saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Mungkin segitu aja komponen-komponen elektronika yang dapat saya jelaskan. Dan Baiklah. kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun tulisan yang salah dari kami. Naik di halaman periksa kata. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.